tanpa LC, ada barter, dan seterusnya. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai pemberitahuan pabean, biaya masuk, dan biaya keluar. Jadi kalau kita bicara tentang pabean, biaya masuk, dan biaya keluar, ini kita bicara tentang instansi biaya cukai. Biaya dan cukai sebagai salah satu instansi yang menangani permasalahan ekspor maupun impor. Ya. Nah, jadi setiap negara berupaya melindungi masyarakatnya untuk mendapatkan keamanan dan kesejahteraan. Biaya masuk dan biaya keluar adalah salah satu cara pengaturan untuk mencapai tujuan kuliah tersebut. Jadi teman-teman sekalian, untuk diketahui, ketika kita melakukan kegiatan ekspor barang ke luar negeri, setelah prosedur-prosedur ekspor dipenuhi, persyaratan-persyaratan dipenuhi, pertama, kita harus melakukan pembayaran pada saat barang akan diberangkatkan ke luar negeri. Ya. Jadi ketika barang tersebut akan berangkat ke luar negeri untuk diekspor, kita harus membayar sejumlah uang yang ditetapkan oleh biaya dan cukai. Sesampainya barang tersebut ke negara tujuan, ya, misalnya kita ekspor barang ke Vietnam, ya, ketika mau berangkat ke Vietnam, kita harus membayar sejumlah uang yang sudah ditetapkan oleh biaya dan cukai. Sesampainya di Vietnam, negara tujuan ekspor barang tersebut, itu harus membayar lagi namanya biaya masuk. Biaya masuk ke negara tujuan, dalam hal ini ke Vietnam. Kalau tadi biaya keluar, ya, biaya yang dibayar ketika barang tersebut keluar dari Indonesia, ya. Jadi dua kali bayar. Pertama, ketika keluar, bayar lagi ke biaya cukai Indonesia. Ketika barang sampai di negara tujuan, bayar lagi ke biaya cukai negara tujuan, ya, biaya cukai negara tujuan, bukan di biaya cukai negara kita, ya. Dalam hal ini misalnya kita ekspor ke Vietnam, berarti biaya dan cukai Vietnam. Biaya cukai sana murah. Kewajiban pabean adalah hal-hal yang wajib dipenuhi oleh mereka yang berkaitan dengan barang impor ataupun ekspor. Nah, tadi sudah dijelaskan. Jadi bayar biaya keluar dan biaya masuk ini bukan hanya terjadi pada transaksi perdagangan ekspor, melainkan juga terjadi pada transaksi perdagangan impor. Ketika kita mengimpor barang dari Amerika, misalnya, ya, maka ketika barang tersebut akan keluar dari Amerika, maka importer barang di Amerika sana harus membayar sejumlah uang yang sudah ditentukan oleh biaya dan cukai Amerika dalam hal ini, ya. Mereka impor barang ke Indonesia. Sesampainya barang tersebut di Indonesia, namanya masuk, bagi kita masuk. Bagi Amerika, karena dia impor barang ke Indonesia, keluar. Jadi Amerika membayar biaya keluar. Dan Indonesia, sesampai di Indonesia, membayar biaya masuk. Biaya masuk barang dari Amerika ke Indonesia dalam hal ini, ya. Jadi teman-teman sekalian, biaya keluar dan biaya masuk tadi itu berlaku untuk ekspor maupun impor. Jadi bukan hanya ekspor aja, impor juga demikian, ya, sama. Kewajiban pabean meliputi penyerahan pemberitahuan pabean dan pelunasan pungutan impor atau ekspornya. Barang yang akan diimpor dapat diberikan izin impor oleh pejabat bea dan cukai.
atau impor dipakai setelah diselesaikan kewajiban pabeannya. Demikian juga barang ekspor dapat diizinkan untuk diekspor oleh pejabat bea dan cukai setelah diserahkan pemberitahuan pabean dan jika dikenakan biaya keluar telah dibayar. Jadi intinya barang tadi boleh diekspor atau boleh diimpor setelah lunas semua. Setelah pembayaran-pembayaran yang ditetapkan oleh bea dan cukai tadi, baik negara asal maupun negara tujuan itu dipenuhi semua. Kalau belum bayar nggak boleh jalan, barangnya di stop dulu. Intinya semua kewajiban-kewajiban, semua persyaratan-persyaratan itu dipenuhi semua untuk baru boleh dilakukan transaksi. Ya. Emang berangkatnya duluan, seringnya. Kita lanjutkan prosedur berikutnya. Setelah bukan Bu Merika, yang satunya lagi Meta. kita melakukan pembayaran-pembayaran yang sudah ditetapkan oleh bea dan cukai dalam hal ini. Prosedur berikutnya yaitu pemberitahuan pabean. Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pas kan? Contoh pemberitahuan pabean adalah sebagai berikut. Pemberitahuan kedatangan sarana izin karena pengangkut. Dia kan mau jalan-jalan sama anaknya. Pemberitahuan impor untuk dipakai. Pemberitahuan impor sementara. Pemberitahuan pemindahan barang dari kawasan pabean ke tempat penimbunan berikat. Penimbunan berikat ini gudang, ya. Nah, jadi intinya bisa teman-teman lihat di layar laptop masing-masing mengenai apa saja sih yang diberitahukan. Banyak. Jadi namanya pemberitahuan pabean. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan ekspor ataupun impor tadi itu harus diberitahukan. Ya. Misalnya saya akan mengekspor kelapa sawit ke Vietnam dalam jumlah 5 ton. Nah, barang 5 ton ini kan nggak sedikit. Perlu alat untuk mengangkut barang sebanyak 5 ton tersebut. Apakah itu hand pallet, apakah itu kontainer, dan lain sebagainya. Atau terserahlah apa yang menjadi alat untuk mengangkut barang-barang itu tadi. Nah, ini harus diberitahukan kepada bea dan cukai, ya. Saya akan mengekspor kelapa sawit sebanyak 5 ton ke Vietnam. Alat untuk mengangkutnya sudah datang. Laporkan ke bea dan cukai, ada formulirnya itu. Formulir laporan. Alat untuk mengangkut kelapa sawit dari gudang ke pelabuhan, kalau di Jakarta ke pelabuhan Tanjung Priok, ya. Ke pelabuhan itu dilaporkan. Apa alatnya? Alat untuk mengangkatnya ya tentunya adalah hand pallet, ya. Kemudian alat untuk mengangkut dari gudang ke pelabuhan Tanjung Priok menggunakan kontainer 20 feet atau 40 feet misalnya, ya. Nah, itu pemberitahuan, ya. Sarana pengangkutan. Kemudian pemberitahuan impor untuk dipakai. Jadi kita memberitahukan juga kepada bea dan cukai, kita mengimpor barang tersebut. Misalnya kita mengimpor, ini bicara tentang impor. Kita mengimpor barang dari Amerika. Kalau pakaian terkenal sekali dengan jeans.
produksi jin, produk celana jin atau baju dari bahan jin dari Amerika itu terkenal sekali dengan kualitas yang bagus. Kualitas jin dia beda dengan kualitas jin Indonesia yang dibuat di Bandung ya. Nah kemudian diberitahukan ya, kita mengimpor bahan pakaian jin dari Amerika ke Indonesia tersebut untuk apa? Untuk dijual kembali atau untuk dipakai sendiri. Ya kalau akan kita ngimpor barang, impor itu kan pasti dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak. Nggak mungkin untuk dipakai sendiri ya. Kalau dipakai sendiri itu paling dua setel, 3 setel. Lah kalau kita ngimpor barang cuma 2 setel, 3 setel ya berat di biaya ya. Biaya dan cukainya mahal ya. Pasti itu untuk dijual kembali ya. Nah kita mengimpor pakaian jadi produk jin dari Amerika ke Indonesia dalam jumlah yang banyak, 1 ton misalnya. 1 ton itu kan terdiri dari mungkin berapa setel gitu kan, ribuan setel itu. Karena kita mau jual nanti ke mall-mall di seluruh Indonesia kan, kita distribusikan ke mall-mall yang ada di Aceh, di Pekanbaru, di Medan, nyampe di Papua saya, di Papua sana, ataupun di mana saja mall-mall yang ada di Indonesia. Bukan dijual kembali. Nah ini diberitahukan kepada Bea dan Cukai ya, bahwa kita mengimpor produk pakaian jadi jenis celana jin, baju jin dari Amerika untuk dijual kembali ya, diberitahukan. Kemudian apakah untuk dipakai? Kalau ngimpor itu tadi disebutkan nggak mungkin ya. Kita pakai baju paling 2 setel, 3 setel. Masa kita ngimpor cuma 2 setel dari Amerika? Berapa biayanya? Jadi untuk dijual kembali. Kemudian pemberitahuan pemindahan barang dari kawasan pabean ke tempat penimbunan berikat. Jadi pemberitahuan bahwa barang sudah dikeluarkan dari gudang ke kawasan berikat. Kawasan berikat itu kawasan tempat untuk mendistribusikan, untuk menyalurkan ya. Kalau teman-teman ada yang tahu ya, di Jakarta ini ada kawasan berikat, yaitu di daerah Cakung Cilincing. Cakung Cilincing ke sana lagi, kalau lurus Tanjung Priok. Ada namanya kawasan berikat Nusantara. Nah itu terdiri dari pergudangan yang luas yang nimbun yang menyimpan produk-produk yang akan diekspor ataupun diimpor ya. Nah jadi itu adanya di Cakung Cilincing. Kalau teman-teman pernah jalan bawa mobil atau naik motor ya, dari Cakung itu lurus saja, itu namanya ada kawasan berikat Nusantara. Itu puluhan hektar teman-teman ya, bukan hektar 2 hektar, puluhan hektar, terdiri dari gudang. Gudang-gudang itu menyimpan produk-produk pakaian ya, mungkin ada pakaian, mungkin ada sepatu, ada sendal, atau produk-produk apa yang siap untuk diekspor ke luar negeri. Itu namanya kawasan penimbunan atau disebut dengan berikat. Makanya di situ disebut kawasan berikat Nusantara ya. Intinya itu segala kegiatan-kegiatan ekspor maupun impor ini nanti itu dilaporkan bukan secara lisan ya, secara tertulis ya, melalui pengisian pom-pom yang sudah disediakan di Bea dan Cukai ya.
Laporkan semua. Nama barangnya apa? Berapa banyaknya? Harganya berapa? Diangkut pakai apa? Ya. Kemudian barang ini berasal dari mana? Detail sekali itu. Dari A sampai Z itu harus dilaporkan semua. Jadi petugas bea dan cukai nggak mau dia kalau kita mengekspor barang ya, sementara identitas barang tersebut nggak jelas ya, kurang lengkap, nggak mau, siapa tahu barang selundupan. Jadi jelas itu. Misalnya kelapa sawit, diambil dari mana kelapa sawit ini? Kita tahu semua bahwa perkebunan kelapa sawit itu banyak di Sumatera dan di Kalimantan ataupun Sulawesi atau Papua. Kalau di Jawa boleh dikatakan nggak ada ya. Perkebunan kelapa sawit di Pulau Jawa nggak ada. Karena hutan-hutan di Jawa udah tinggal sedikit ya. Begitu Pulau Jawa ini kan kecil. Pulaunya kecil, penduduknya banyak ya. Seluruh Indonesia ini penduduk terpadat ini kan ada di Pulau Jawa, terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, ada orang Aceh, ada orang Papua, ada orang Ambon, ada semua di Jakarta sini. Nah, jadi di Pulau Jawa ini padat, ada di Surabaya, ada di Semarang. Nah, jadi kita tahu bahwa kelapa sawit tadi itu pada umumnya didatangkan dari kawasan Pulau Sumatera ataupun Pulau Kalimantan dan lain sebagainya. Itu dilaporkan. Ini dari mana ini kelapa sawit ini ambil ini? Oh, kami ambil dari Sumatera, Pak. Ada dari Pekanbaru, ada dari Medan, ada dari Palembang, ada dari Lampung misalnya. Mana buktinya? Nah, pada waktu kita beli kelapa sawit tersebut dari perkebunan ya, perkebunan, bukan pedagang karena dalam jumlah banyak. Biasanya kelapa sawit itu dikelola oleh perusahaan. Jadi yang menjual itu adalah perusahaan, bukan orang per orang. Apalagi dalam partai yang besar. Mana buktinya ini Pak? Kami beli per kilonya sekian ya. Kami ngambil sekian ton. Ini bukti pembayarannya. Nah, intinya ya semua historis atau cerita daripada pengambilan produk-produk yang akan diekspor tersebut harus dilaporkan dengan lengkap. Itu namanya pemberitahuan pabean. Pemberitahuan kepada pabean. Kemana kita melaporkan? Ke pabean. Apa itu pabean? Bea dan cukai ya. Paham ya teman-teman ya sampai di sini ya. Bea dan cukai. Lapor. Pemberitahuan ekspor barang ya tadi sudah diuraikan. Jadi dari A sampai Z itu dilaporkan ya, tidak boleh ada yang tertinggal. Nanti ditanya, ini apa ini, barang apa ini, ambil dari mana ini, berapa banyaknya ini, mau dikirim kemana ini, berapa harganya? Oh, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh petugas bea dan cukai ya. Pak, gitu-gitu semua gini mah dipakein Pak, unit dikit supaya kunyit kental bagus gitu. Iya, ntar nyayur asem pakai kunyit ya enggak juga. Bapak maksudnya dalam semua yang contoh kayak rendang kasih dikit. Contoh kayak sayur lodeh, sayur-sayur yang bersantan dikuningin, opor dikuningin. Ya enggak semuanya Bapak masukin model itu kunyit. Maksudnya dalam artian yang emang bumbunya masuk ke kunyit gitu kan. Betul. Terus udah pokoknya masakannya tuh begini. Terus Pak Dinasir datang. Coba cobain. Emang ini bumbunya katanya. Ini bumbunya jengkol tuh ini gitu. Berikutnya adalah tarif ya. Nah, kita semua tahu tarif. Jadi untuk menghitung biaya masuk dan pungutan impor lainnya, Bener sih Umi masak. Adiknya jarang lupa bisa masak mana sih gitu. Udah bener ini bapaknya aja nggak beres. Untuk menghitung biaya masuk dan pungutan impor lainnya, diperlukan informasi besarnya tarif dan nilai pabean. Tarif didefinisikan sebagai klasifikasi barang
Itu mama nanti itu mamanya gimana terus klasifikasi barang ngolok aja nih tinggal ngolok Mbak, Bu cabenya udah dan membebankan dia membahin gitu dia masuk dan dia pepes enak keluar tapi ya. nggak boleh Terdapat dua muatan utama dalam terus pengertian tarif. Pertama adalah klasifikasi barang yang tercantum dalam buku tarif kepabeanan Indonesia pulang kampungnya ini sih di bawah sama Bude atau BTKI. Muatan kedua dari tarif adalah besarnya pembebanan biaya masuk atau biaya keluar yang dinyatakan dalam persentase persen. Jadi ada dua ya. Mama tungguin nggak? Ya mohon maaf saya ada gagak batuk. 5 pagi juga nggak datang. Jam 6 mama dia belum datang. Jadi Gitu, yang Mama pertama adalah masak sayur, klasifikasi barang yang tercantum dalam buku tarif kepabeanan Indonesia atau BTKI. Itu pas mama lagi ceritain mama Buku tarif kepabeanan mama tungguin di sana jalanan ke arah Bogor gitu. Barangkali mama bisa Indonesia bawa ya. bawa tas. Kemudian yang Nanti kedua bawa adalah merah tuh bisi. besarnya pembebanan biaya masuk Terus akhirnya mama muter atau biaya keluar yang dinyatakan dalam persen ya tentu atau dalam rupiah tertentu. Besarnya tarif biaya masuk dan biaya keluar ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan. Harus diperhatikan bahwa besarnya persentase biaya masuk yang muncul pada BTKI tidak mengikat karena dapat berubah sewaktu-waktu. Yang mengikat adalah besarnya tarif yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan. Jadi teman-teman sekalian, ya, tarif ekspor maupun impor ini itu berapa sih tarifnya kalau kita mau mengekspor barang? Berapa sih kalau kita mau tarifnya kalau kita mau mengimpor barang? Itu diputuskan oleh Menteri Keuangan setelah melalui prosedur tadi ya. Misalnya berapa banyak barang yang kita mau ekspor ataupun maupun mau diekspor ya, berapa harganya. Nanti dari pihak Kementerian Keuangan itu akan menghitung tarif yang berlaku sesuai dengan ketentuan. Nah, tadi disebutkan bahwa dalam penghitungan tarif ini itu ada dua. Pertama, klasifikasi barang yang tercantum dalam BTKI atau buku tarif kepabeanan Indonesia. Jadi berdasarkan barang yang tercantum di dalam buku tersebut, maka di situ akan dihitung berapa biaya keluar, berapa biaya masuk yang akan dibayar. Ya. Kemudian ada lagi dihitung berdasarkan persentase tertentu atau rupiah tertentu. Ada nilai taksirnya. Oh ini barang ini misalnya 1 ton sesuai dengan tarif untuk barang 1 ton dikenakan biaya 2,5% misalnya. Nah berarti 2,5% dari 1 ton itulah biaya yang harus dibayar dalam hal ini ya. Nah jadi itulah teman-teman sekalian ya. Dia tahu kalau makan dulu kayak gitu. Mengenai cara penghitungan tarif ini. Jadi ada dua ya. Itu tadi sesuai dengan yang tercantum dalam buku tarif kepabeanan Indonesia atau dihitung secara persentase ya. Yang menetapkan siapa tarif? Kalau ada pertanyaan di UTS, tolong sebutkan lembaga mana yang berwenang menetapkan tarif ekspor ataupun impor. Tadi disebutkan adalah Menteri Keuangan. Jadi biaya dan cukai. Jadi lembaga yang menetapkan itu adalah biaya dan cukai. Dalam hal ini adalah Menteri Keuangan. Ya. Itu begitu. Mama bingung orang boleh masak. Kenapa jadi Didin juga tuh gak ada pembelaannya. Jangan gitu mah, emang dia tadi masak mah harusnya kan gitu ya. Nah, bisa dilihat di layar laptop masing-masing ya. Ini ada gambar
laptop. buku tarif Enggak, kepabeanan maksudnya HP, Indonesia. HP. Ini udah lama, ini tahun 2012 ya. Atau BTKI, buku tarif kepabeanan Indonesia. Jadi kalau kita mengekspor ataupun mengimpor barang yang kita ekspor ataupun kita impor tersebut, kita cantumkan di dalam buku ini, buku tarif kepabeanan Indonesia ya. Nah, berdasarkan buku data tarif barang kepabeanan Indonesia. ekspor maupun impor Ini yang kayak gini tertera bukunya. di dalam buku ini ya, maka nanti petugas bea dan Iya. cukai dalam hari ini Kementerian Keuangan akan menghitung baik dalam jumlah dalam bentuk persentase ataupun dalam bentuk rupiah ya. Nah, jadi berdasarkan data-data yang tercantum Lama juga ya, di udah dalam 5 menit. buku tarif kepabeanan Indonesia. Jadi kalau kita mengekspor barang atau kita mengimpor barang, teman-teman harus ngisi ini. Antara lain persyaratannya kita harus ngisi buku tarif kepabeanan Indonesia, ya. Berikutnya adalah jenis-jenis biaya masuk. Nah, apa saja sih jenis-jenisnya biaya masuk? Ini belum biaya keluar ya, baru biaya masuk. Lu ngantuk lagi. Biaya masuk dikenakan atas barang impor dapat terdiri dari beberapa Kalau megangin jenis. begini ngantuk. Selain biaya masuk yang berlaku umum, Ada barang filter. impor dapat Lihat dulu dikenakan aja deh. biaya masuk tambahan dalam Kan hal kerjainnya terdapat nanti kondisi selesai khusus. nyusun. Pasti bapak. Biaya masuk, biaya masuk ini berarti kita impor barang ya. Iya. Kita impor barang dari luar Dari masuk luar ke Indonesia. ke Indonesia. Begitu masuk ke Indonesia, kita dikenakan biaya masuk. Biaya masuk Untuk itu memberikan kepastian hukum PPN bukan dan sih? Bukan. menghindari kesewenang-wenangan pengenaan tarif, diatur bahwa barang impor dipungut biaya masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya 40% dari nilai pabean untuk perhitungan biaya masuk. Namun dalam hal tertentu diberikan pengecualian atas pembatasan besaran tarif tersebut dalam rangka skema persetujuan dengan organisasi perdagangan dunia atau WTO. Jadi biaya masuk ini ternyata besar juga teman-teman sekalian ya. 40%. 40% dari setinggi-tingginya 40% dari nilai pabean. Mana sih? Untuk perhitungan biaya Tulisannya masuk. ada tinggi-tingginya. 40 setinggi-tingginya ya. Berarti Di buku belum tentu sampai 40%. Cuman paling tinggi 40% dari nilai pabean barang tersebut. Dari nilai barang yang kita ekspor ataupun kita impor tersebut. 40% tinggi juga ya. Nah, kemudian kecuali ada pembatasan besar tarif tersebut dalam rangka skema persetujuan dengan organisasi perdagangan dunia. Kalau misalnya kita ada semacam persetujuan dengan organisasi perdagangan dunia atau WTO, nah itu tarifnya nggak segitu ya, lebih kecil lagi ya. Tapi harus ada buat besok kuliah. Ada gitu ya main kalau kita ada perjanjian dengan kita berdoa lagi supaya ada gitu perdagangan dunia, itu lebih habis gitu terus tarifnya lebih murah ya. Pokoknya dipermudah, jangan habis, pokoknya nggak habis gitu loh, terus nyambung terus maunya terus ya kayak hamba masih kurang ya Allah segitu, boleh minta lagi nggak ya Allah?
telepon ya. Boleh. Itu mama yang Insya Allah jawab. boleh ya. Biaya masuk anti dumping. Kalau Allah senang kalau kita minta sama dia. Biaya masuk anti dumping kenaikan atas barang impor yang harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya. Jadi biaya masuk anti dumping ini dikenakan kalau barang impor yang kita impor tersebut harga impor yang harga ekspornya dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya. Jadi ketika kita mengekspor barang harusnya harganya 1 juta misalnya ya. Tapi ini kita mengekspor barang nilainya 800.000, lebih rendah dari nilai ekspor ya. Ini kita dikenakan biaya masuk anti dumping karena barangnya tersebut murah ya. Barang tersebut murah, maka itu ada ketentuan kita harus membayar biaya anti dumping ya. Biaya masuk tambahan ini dikenakan bila dampak dari adanya dumping menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang-barang tersebut. Jadi intinya itu biaya masuk anti dumping ini itu biaya tambahan. Kalau harganya murah ya, harga ekspornya lebih murah, kan berarti kalau kita mengekspor dengan harga murah, pendapatan negara akan jadi berkurang ya. Harus 1 juta ini kebetulan cuman 800.000 ya. Nah, jadi maka pemerintah menetapkan harus dipungut biaya tambahan atau dumping dalam hal ini ya. Kemudian ada lagi biaya masuk imbalan. Biaya masuk imbalan dikenakan terhadap barang impor yang ditemukan adanya subsidi yang diberikan oleh negara pengekspor. Jadi biaya masuk tambahan ini kalau kita mengekspor barang, tapi biayanya ini, biaya yang harus kita bayar ke biaya cukai tadi itu ternyata disubsidi oleh pemerintah misalnya. Kenapa pemerintah mensubsidi? Ya, karena pemerintah mendukung ekspor barang untuk mendapatkan devisa, untuk mendapatkan penghasilan dari ekspor barang. Kebetulan misalnya eksportir ini ada kesulitan tentang biaya melakukan ekspor. Nah dalam hal ini, karena eksportir ada kesulitan biaya, dia dibantu oleh pemerintah dalam hal ini ya. Dibantu oleh pemerintah dalam hal biaya ekspor ini. Nah, ketika kita mengekspor ataupun mengimpor barang, dibantu oleh pemerintah, ada temuannya, dibantu oleh pemerintah, maka itu kita dikenakan biaya masuk imbalan ya. Biaya masuk ini dikenakan bila mana dampak dari impor barang tersebut menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis. Nah jadi karena kita disubsidi oleh pemerintah, jadi kita dikenakan biaya masuk imbalan ya. Jadi biaya masuk imbalan ini biaya atau biaya-biaya yang kita bayar sesuai dengan ketentuan tadi ya, sesuai dengan ketentuan tadi, kemudian ditambah dengan biaya masuk imbalan ini. Jadi ada tambahan biaya kita ya, karena kita disubsidi oleh pemerintah. Jadi kita mengekspor barang, kita bayar sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. Tapi berhubung kita disubsidi, dibantu oleh pemerintah, maka kita dikenakan lagi biaya masuk imbalan ya. Namanya ya karena
kita dibantu oleh pemerintah. Kalau kita nggak dibantu pemerintah, biaya sepenuhnya kita tidak dikenakan biaya ini, ya. Jadi biaya masuk imbalan ini biaya atau biaya yang dikenakan ketika eksportir melakukan transaksi ekspor, namun biaya ekspor tersebut disubsidi oleh pemerintah, ya, disubsidi oleh pemerintah, kena biaya tambahan kita. Soalnya kamu ekspor kan sudah dibantu oleh pemerintah, bayar lagi. Jadi 2 kali bayar intinya, ya. Bayar sesuai dengan ketentuan, kedua bayar ya masuk imbalan, ya. Nah, sampai di sini teman-teman ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Saya malah ngantuk. Sudah paham, ya? Oke, ya. Nah, kalau sudah paham, mudah-mudahan nanti di OTS ataupun UAS nanti bisa Yang menjawabnya, ya. Itu yang sebelahan Dia masuk imbalan. Kita tambahkan satu materi lagi, ya. Kita tambahkan satu materi lagi. Nah, itu Mama mau kemana? mengenai Dadah. dia masuk dadakan pengamanan atau safeguard. Dia masuk tindakan pengamanan dikenakan terhadap barang impor dalam hal terdapat lonjakan barang impor baik secara absolut maupun relatif, di mana dari lonjakan barang impor tersebut menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut. Jadi ketika kita mengimpor barang, ya, tapi barang tersebut sebenarnya banyak di dalam negeri, ya. Nah, artinya itu barang banyak di dalam negeri, tapi kita masih mengimpor, mengakibatkan kerugian oleh pemilik barang yang ada di dalam negeri. Kita banyak celana levis, ya, walaupun kualitasnya itu agak di bawah sedikit dibanding dengan Amerika, tapi di dalam negeri banyak levis. Nah, itu kita mengimpor levis dalam jumlah besar dari Amerika. Berarti kan itu menyebabkan levis-levis yang ada di Indonesia nanti itu pasti agak kurang laku lah, gitu. Mungkin bukan tidak laku, tapi agak kurang laku, ya. Menyebabkan kerugian yang dialami oleh pemilik atau pabrik-pabrik yang memproduksi produk yang sama dengan yang diekspor tersebut. Nah, ini kita dikenakan biaya masuk tindakan pengamanan atau dikenakan biaya tambahan lagi di samping biaya yang kita bayar sesuai dengan ketentuannya. Sesuai dengan ketentuan, tapi kita juga dikenakan dengan biaya masuk tindakan pengamanan, ya. Jadi kita mengimpor barang serupa, ya. Jadi levis banyak di Bandung, banyak di Indonesia. Kita mengekspor levis lagi dari Amerika. Akibatnya levis-levis yang ada di Indonesia akan kurang laku. Hal ini akan menyebabkan kerugian bagi negara. Untuk itu kita dibebankan lagi membayar biaya masuk atau tindakan pengamanan safeguard, ya. Baik teman-teman sekalian, sudah 8:30, jam 9 kurang seperempat saya harus melanjutkan mengajar siswa, ya, kuliah.